Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas, usia 2 tahun sampai 5 tahun. Betul. Namaku Ida Denti Benelingsi. Umur 4 tahun. Oke. Ini kita tahu dan kuliah. Oke. Suatu hari, ada orang biasa namanya Daud. Daud sangat cinta Tuhan Yesus. Suatu hari ada Goliat itu besar kayak raksasa mau serang Israel. Tentaranya Israel pada takut, cuma Daud yang berani. Daud mau melawan Goliat. Terus Daud ketapel. Nih. Kayak gini ketapelnya. Pulang. Wow. Terus kena kepalanya Goliat. Terus jatuh pingsan. Terus Daud menang. Jadi teman-teman jangan takut apapun. Tuhan Yesus cinta kita. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Teman-teman cinta Tuhan Yesus ya. Dan rajin berdoa. Bye teman-teman. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga adik-adik semua tetap dalam kondisi sehat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan apa ayo? Betul, kegiatan Bina Iman kelas Little Star. Nah, adik-adik, ayo kita berdoa dulu sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini. Siap ya, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan berkatilah kami dalam mengikuti kegiatan Bina Iman hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat mengikuti Bina Iman hari ini adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara,
untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, adik-adik semua, baru saja kalian menyaksikan video animasi yang luar biasa itu ya. Yang mungkin ada banyak dari kalian yang sudah tahu ceritanya. Karena video ini tadi bercerita tentang Zakeus yang ceritanya terdapat dalam kitab suci, dalam Injil. Nah, Zakeus itu diceritakan dia itu punya badan yang kecil, pendek, ya. Tapi dia itu istimewa, adik-adik ya. Seperti adik-adik juga masih kecil, tapi istimewa. Karena apa? Seperti Zakeus, dia punya kerinduan yang besar untuk melihat Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan dalam kegiatan Bina Iman pada hari ini, kita mengambil tema dari pertemuan APP yang kedua, yaitu temanya adalah mataku tertuju pada Tuhan. Apa artinya itu? Mataku tertuju pada Tuhan. Kalau mata kita selalu tertuju pada Tuhan, berarti kita selalu melihat Tuhan Yesus ada dekat kita. Kita selalu meneladani Dia. Kita selalu mencontoh Dia. Mau makan, ingat Yesus. Mau belajar, ingat Yesus. Mau melakukan sesuatu, ingat Yesus. Ingat Dia dalam doa, ya, dan baca kitab suci. Juga dalam perbuatan sehari-hari, bantu mama, bantu papa, bantu adik, bantu kakak, berbuat baik kepada sesama, intinya ya. Itu adik-adik ya. Nah, dalam masa Prapaskah ini yang juga kita kenal sebagai masa pertobatan, adik-adik semua juga diajak untuk bertobat menjadi manusia baru. Lepaskan pakaian lamanya, hidup lamanya, cara hidup lama yang dulu malas-malasan, yang suka ngambek, yang suka marah kalau nggak dibeli mainan, nggak diizin untuk jajan. Sekarang tanggalkan semuanya, lepaskan semuanya. Kenakan pakaian manusia baru, rajin berdoa, murah senyum, tidak gampang ngambek, tidak mudah cemberut kalau tidak diizinkan untuk jajan, tidak mudah marah kalau dibatasi untuk main handphone, ya toh? Karena kita, karena adik-adik semua adalah anak-anak terang. Siap adik-adik menjadi manusia baru, nanti pada hari Jumat Agung Yesus disalibkan, mati disalib, menebus kita semua. Pada saat itulah kita semua menjadi manusia baru karena ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kebangkitannya membuat adik-adik semua juga harus mau bangkit menjadi manusia baru, bercahaya, bersinar semua. Ya enggak? Senang toh? Bukan hanya adik-adik yang senang, orang tua, guru, Romo, Kak Moses, kakak-kakak pembina yang lain juga senang semua melihat adik-adik menjadi manusia baru. Semoga adik-adik mencontoh sikap Zakeus yang mau menjumpai Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, meskipun dia badannya itu sangat pendek dan kecil ya, tapi usahanya luar biasa. Oke, adik-adik bisa, pasti bisa. Itu saja ya. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai adik-adik dan kita semua. Amin.
Nah, adik-adik, kreativitas kita hari ini adalah menggambar. Menggambar apa, Kak? Hari ini adik-adik di rumah silahkan menggambar Zakheus yang sedang berada di atas pohon ara. Menggambarnya bagaimana? Nah, adik-adik di rumah silahkan menggambar sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Boleh juga loh minta bantuan mama dan papa. Bisa kan? Pasti bisa dong. Ini Kak Elsa kasih lihat hasil gambarnya Kak Elsa. Tada! Adik-adik di rumah pasti bisa membuatnya lebih bagus dari punya Kak Elsa. Ya kan? Ayo semangat! Selamat menggambar dan mewarna adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik semua, seru kan ternyata kegiatan Bina Iman pada hari ini. Tanpa terasa, kok udah mau selesai, hampir selesai nih ya. Tinggal doa penutup lagi ya toh. Tapi tadi kita sudah mulai dengan doa, bernyanyi, mendengarkan sabda Tuhan dan renungan, juga ada kreativitasnya. Jangan lupa dikerjakan dan dipraktekkan ya kreativitasnya adik-adik, supaya kita menjadi manusia baru, menjadi manusia yang mau bertobat ya. Dan juga pesan dari kakak, jaga kesehatan selalu ya, supaya adik-adik bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sehari-hari dan juga kegiatan Bina Iman minggu depan dan seterusnya dengan baik. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik adik-adik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami, terutama sepanjang kami mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini. Ajarilah kami supaya kami mau berusaha untuk bertobat, bertumbuh menjadi manusia-manusia baru dalam setiap langkah-langkah hidup kami, dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik di kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah. God bless you.